Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga dapat melanjutkan perkuliahan mata kuliah basis data. Ya, salawat dan salam kita kirimkan pula kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua. Ya, adik-adik, pekan lalu kita telah melaksanakan semester. Nanti akan saya bahas secara khusus ya di grup WhatsApp-nya, karena saya belum memeriksa secara keseluruhan. Nanti insya Allah kita akan bahas secara khusus. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai normalisasi data. Adik-adik silahkan di-download materinya dan disimak penjelasan berikut. Jika ada yang belum dipahami, dapat ditanyakan di grup WhatsApp ya. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, mengenai normalisasi data. Ya, adapun materinya itu mengenai ketergantungan fungsional, normalisasi dengan ketergantungan fungsional, dan bentuk-bentuk normal lainnya. Ya, apa yang dimaksud dengan ketergantungan fungsional atau functional dependency? Ya, jadi misalnya diberikan sebuah tabel T. Di dalam tabel T ini terdapat dua atribut atau dua buah kolom. Ya, kita dapat menotasikannya sebagai A menentukan B, atau B secara fungsional ini tergantung pada A. Gitu. Jika dan hanya jika untuk setiap kumpulan baris data atau row pada tabel T ini pasti ada dua baris data di tabel T dengan nilai untuk A yang sama, maka nilai B juga pasti sama. Ya. Jadi sebelumnya adik-adik sebelum membahas lebih jauh, kemarin kita sudah mempelajari mengenai penerapan basis data. Mungkin adik-adik masih ada yang bingung bagaimana membuat penerapan basis data berdasarkan ERD yang telah dibuat. Nah, fungsinya normalisasi data ini agar tabel dan kolom yang kita buat itu lebih efektif dan efisien. Nanti kita bahas lebih spesifik ya. Jadi contohnya ini, jika ada tabel T ya berisi dua kolom A dan B, ini dapat berarti secara fungsional A itu menentukan B-nya. Nah, isi dari data A itu menentukan B. Jadi misalnya tabel mahasiswa ada kolom NIM dan nama. Nah, NIM ini menentukan nama mahasiswanya, seperti itu ya. Jadi dengan NIM tertentu pasti spesifik menentukan atas nama mahasiswa siapa yang memiliki NIM tersebut. Itu jadi nilai nama atau data nama ini bergantung atau secara fungsional itu bergantung pada nilai atau data dari kolom NIM. Itu. Ya, kemudian contohnya seperti ini. Ada tabel dengan atribut nama mata kuliah, NIM, nama mahasiswa, dan indeks nilai. Dengan melihat data berikut dan mempertimbangkan intuisi, maka ketergantungan fungsional yang dapat kita ajukan atau yang berdasarkan ketika kita melihat data ini dapat kita simpulkan bahwa
NIM ini bergantung pada nama mahasiswa. Ya, jadi seperti ini, NIM dengan 001 ini menentukan nama mahasiswanya pasti Ali Akbar, seperti itu ya. Jadi ini juga 001 nama mahasiswanya adalah Ali Akbar. Begitu pula untuk 002 itu nama mahasiswanya adalah Budi Harto, ya, seperti itu. Jadi nama mahasiswa ini bergantung pada NIM-nya. Berapapun NIM-nya pasti nama mahasiswanya sama. Gitu. Jadi 002 dimanapun datanya pasti nama mahasiswanya adalah Budi Harto. Begitu sedangkan yang nama mata kuliah dan NIM ini kemudian bergantung pada indeks nilai. Yang berarti bahwa indeks nilai ini tergantung pada atribut nama mata kuliah dan NIM secara bersama-sama. Itu jadi nilai indeks nilai ini, isi atau data dari indeks nilai ini bergantung pada nama mata kuliahnya dan NIM-nya gitu. Jadi untuk menentukan indeks nilainya itu berdasarkan nama mata kuliah dan NIM dari mahasiswa. Adapun data yang lain dari mahasiswanya seperti nama ini akan mengikut karena nama ini bergantung pada NIM dari mahasiswa tersebut. Ya. Sedangkan contoh yang lain, misalnya nama mata kuliah ini tidak bergantung pada NIM, gitu. Jadi seperti ini contohnya, nama mata kuliah itu NIM itu tidak bergantung pada atribut nama mata kuliah. Ya, dibuktikan dengan terlihat pada row 1, itu misalnya NIM-nya 001, mata kuliahnya struktur data, sedangkan 004 itu juga nama mata kuliahnya struktur data. Berarti ini NIM tidak bergantung pada nama atribut nama mata kuliah. Begitu pula indeks nilai. Indeks nilai ini tidak tergantung pada atribut NIM. Gitu. Jadi tidak nilai yang didapatkan oleh mahasiswa itu tidak bergantung pada atribut NIM saja. Gitu. Jadi kalau atribut NIM saja kita tidak dapat mengetahui bahwa nilai ini adalah milik NIM siapa dan mata kuliah apa. Jadi seperti tadi harus ada mata kuliahnya juga. Gitu. Jadi buktinya ini dilihat pada row 1 dan 2, nilai mata kuliahnya sama, nama mata kuliahnya sama namun dengan NIM yang berbeda. Ya, apa itu normalisasi data? Ya, jadi dalam sebuah basis data ini dapat dikatakan basis data itu dikatakan baik jika setiap tabelnya itu memiliki unsur pembentuk basis data yang telah berada dalam keadaan normal. Nah, ada keadaan di mana basis data itu disebut normal atau dikategorikan baik atau efisien. Nah, apa saja kriterianya? Yaitu dapat jika ada penguraian tabel, gitu. Jadi ini disebut dengan dekomposisi. Nah, dekomposisinya ini harus dijamin aman atau dikenal dengan istilah lossless join decomposition. Kemudian terpeliharanya ketergantungan fungsional saat perubahan data atau dependency preservation. Kemudian yang ketiga, tidak melanggar Boyce Code Normal Form atau BCNF. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Ya, kita langsung ke poinnya saja ya. Jadi basis data yang baik itu yang dapat dikategori yang bersifat normal
Gitu. Nah, normalnya ini memenuhi ketiga kriteria berikut. Nah, terdapat kriteria lain juga ya, bentuk normal tahap pertama, kedua, ketiga. Nanti kita akan bahas setelah ini. Ya, jadi misalnya ada universal tabel atau tabel yang digabungkan secara keseluruhan ya, belum dipisah-pisah dalam tabel-tabel khusus. Misalnya seperti ini, ya ada nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, ada juga mengenai mata kuliah, kode mata kuliah, jadwal mata kuliah, nama dosen, dan sebagainya. Ya, kalau kita membuat basis data dengan tabel universal atau dalam satu buah tabel dan menggabungkan keseluruhan data, maka terdapat beberapa kelemahan yang terjadi. Yang pertama yaitu pengulangan informasi. Jadi ada yang terjadi pada atribut ini, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir itu dinyatakan berulang-ulang dengan data untuk atribut NIM. Ya, jadi ketika kita membuat basis data yang menggabungkan keseluruhan data dalam satu tabel, maka akan terjadi perulangan data. Ini tentu saja akan menghabiskan banyak memori. Ini kelemahan dari tabel universal. Sehingga tabel universal itu belum dikatakan sebagai basis data yang normal. Ya, kemudian kelemahan selanjutnya pada tabel universal yaitu jika terjadi perubahan pada nama mahasiswa, maka semua data nama mahasiswa juga harus diubah untuk NIM yang sama. Dan jika perubahan ini tidak dilakukan, maka ketergantungan fungsional itu akan terganggu. Ya, ya. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah tersembunyinya informasi tertentu. Tabel universal tidak akan menampilkan informasi dengan item data yang kebetulan belum memiliki keterkaitan dengan item yang lain. Jadi kita lihat contohnya, yang kelemahan pertama perulangan informasi. Sebentar. Ya, jadi misalnya ini untuk nama mahasiswa harus diulang datanya untuk menampilkan nama mahasiswa yang memprogram beberapa mata kuliah yang berbeda. Itu jadi tentu saja ini tidak efektif dalam pembuatan basis data. Ya, kemudian kelemahan kedua, jika ada perubahan data pada nama misalnya Budi Haryanto, jadi misalnya diubah namanya Budi Haryanto, ini harus dilakukan perubahan terhadap semua nama Budi Haryanto. Itu jika tidak terjadi atau diubah seluruh nama yang dimaksud, maka ketergantungan fungsionalnya akan terganggu gitu. Jadi dengan NIM 002 Budi Haryanto, namun 002 yang lain itu beda namanya jika tidak diubah secara keseluruhan. Jadi ini tentu saja lebih ribet ya. Namun jika kita memisahkan atau membuat tabel khusus untuk nama mahasiswa, jadi jika kita mau mengubah nama, satu saja data yang diubah namanya di tabel mahasiswa saja gitu, dengan satu nama mahasiswa tersebut. Tidak seperti tabel universal ini harus mengubah semua nama mahasiswa dengan NIM dan nama yang sama, seperti itu. Kemudian kelemahan yang ketiga, tersembunyinya informasi tertentu. Jadi jika ada data yang belum diisikan, tentu tidak tampil pada
tabel universal ini, sehingga tersembunyinya informasi tertentu, seperti itu. Ya, kita masuk ke kriteria minimum, jadi ada standar agar basis data itu dikatakan normal atau baik dan efisien. Ya, yang pertama tadi itu adalah dekomposisi atau penguraiannya itu merupakan upaya untuk mendapatkan tabel yang baik. Nah, di komposisi atau penguraian yang benar itu, jika tabel-tabel hasil komposisi itu jika digabungkan kembali, akan menghasilkan tabel awal sebelum dekomposisi. Nah, kemudian dikenal dengan istilah dekomposisi aman. Ketika kita melakukan penguraian tabel, itu dijamin penguraiannya itu aman. Ya, jadi misalnya seperti ini, ada tabel universalnya, mau di dekomposisi atau diuraikan, ya. Jadi misalnya tabel AB dan dibuat juga tabel BC. Jadi data di tabel A itu, data di tabel B itu bergantung pada nilai di tabel A, seperti itu. Namun jika digabungkan kembali itu hasilnya sama dengan tabel universalnya. Begitu pula misalnya ini A1 nilainya 100, A2 200, A3 300, A4 200 gitu. Ya, kemudian untuk nilai B B100, C1 200, C2 300, C3 begitu seterusnya. Dan jika digabungkan kembali hasilnya itu sama dengan isi tabel ABC. Akan tetapi jika ada data A4 200 C2 itu, maka isi tabelnya seperti ini, dibuat A4 itu isi dari data B itu 200. Jadi bergantung pada data di kolom A. Begitu pula untuk tabel BC. Jadi seperti contoh yang tadi, untuk ini dibuatlah atau diuraikan, dilakukan dekomposisi terhadap tabel universalnya, ya, dibuat dekomposisi penguraiannya. Jika digabungkan kembali itu akan menghasilkan tabel universal seperti semula. Itu salah satu kriteria normalisasi data. Ya, kemudian kriteria yang kedua yaitu dependency preservation, pemeliharaan ketergantungan. Ketika kita melakukan perubahan data, maka harus bisa dijamin agar perubahan tidak menghasilkan inkonsistensi data yang mengakibatkan ketergantungan fungsional itu yang sudah benar tidak terpenuhi. Misalnya ada perubahan alamat untuk mahasiswa dengan NIM 001, maka ini harus kita lakukan pada atribut alamat mahasiswa di semua row yang nilai atribut NIM-nya bernilai 001. Jadi contohnya, jika ada tabel mahasiswa, ini terjadi perubahan data pada alamat mahasiswanya, maka ini tidak perlu diterapkan pada tabel nilai, gitu. Jadi tidak perlu diterapkan atau diubah alamat mahasiswa di tabel nilai karena atribut tersebut tidak dilibatkan. Jadi tidak ada atribut alamat mahasiswa di tabel nilai karena sudah ada di tabel mahasiswa saja, cukup di tabel mahasiswa saja, itu. Ya. Jadi, namun jika perubahan data terjadi pada nama mahasiswa, ya, di tabel mahasiswa, maka perubahan harus diterapkan pula pada tabel nilai.
Ya, solusi terbaik agar kriteria dependency preservation ini dapat terpenuhi adalah dengan meniadakan atau melepas atribut nama mahasiswa pada tabel nilai mahasiswa gitu. Jadi misalnya ada perubahan di nama mahasiswa ini, sedangkan kita juga membuat misalnya kita masukkan juga nama mahasiswa di tabel nilai. Nah, agar basis datanya itu normal, dihapuslah tabel mahasiswa di tabel nilai agar jika terjadi perubahan nama mahasiswa kita tidak mengubah nama mahasiswa ini di semua tabel yang terdapat nama mahasiswa, tapi kita hanya perlu mengubah di tabel mahasiswa saja, karena yang menjadi kolom yang menjadi penghubung yaitu adalah NIM dari mahasiswanya gitu. Jadi nama mahasiswanya itu mengikut perubahannya. Ya. Itu akan menjadi basis data yang lebih efektif dan efisien jika meniadakan nama mahasiswa di tabel nilai, agar jika ada perubahan data pada nama mahasiswa tidak diubah pada tabel-tabel lainnya, hanya pada tabel mahasiswa saja. Kemudian untuk kriteria yang ketiga atau Boyce Codd Normal Form itu sebuah tabel misalnya berada dalam keadaan Boyce Codd Normal Form jika semua ketergantungan fungsionalnya dengan misalnya nilai Y bergantung pada X, maka X ini harus merupakan super key pada tabel tersebut. Jika tidak demikian, maka tabel tersebut harus diuraikan berdasarkan ketergantungan fungsional yang ada. Nah, super key ini adalah sebuah satu atau lebih atribut yang dapat membedakan tiap baris data dalam tabel secara unik. Ya, jadi misalnya ditinjau dari tabel universal yang merupakan rangkuman dari data mahasiswa, dosen, mata kuliah, maka jelas sekali tabel tersebut tidak memenuhi Boyce Codd Normal Form karena kita tidak dapat mengambil salah satu ketergantungan fungsional. Ya, jadi misalnya NIM, misalnya nama mahasiswa, alamat dan tanggal lahir itu tidak bergantung pada NIM, maka bergantung pada NIM-nya. Maka NIM-nya ini harus menjadi super key pada tabel tersebut. Ya, jadi kriteria yang ketiga yaitu untuk semua ketergantungan fungsional itu X-nya harus merupakan super key. Jadi ya X-nya itu merupakan super key. Jadi kita lihat contohnya. Jadi ini misalnya ada tabel universalnya. Dalam menguraikan atau membuat basis data yang baik itu kita menentukan atau membuat super key-nya terlebih dahulu. Gitu. Jadi misalnya untuk tabel mahasiswa, super key-nya adalah NIM, sehingga nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir itu bergantung pada NIM-nya. Begitu pula untuk tabel mata kuliah. Kita menentukan kode mata kuliah ini sebagai super key-nya, sehingga dengan kode mata kuliah IF110 itu adalah nama mata kuliah struktur data, SKS-nya sekian, semester, waktu dan tempatnya, serta nama dosennya sudah lebih spesifik. Begitu. Jadi itu tadi ya, untuk Boyce Codd Normal Form itu harus ada yang dijadikan super key agar kolom tersebut menjadi yang digantungkan atau kolom-kolom lain bergantung pada kolom tersebut yang menjadi super key-nya sehingga lebih spesifik. Begitu pula untuk tabel dosen ini diisi dengan
nama dosen dan alamat dosen. Tabel nilai diisi dengan kode mata kuliah dan NIM. Indeks nilai bergantung pada kode mata kuliah dan NIM dari mahasiswa. Ya, itu 3 kriteria minimal dari basis data yang normal atau yang baik dan efisien, atau lebih dikenal dengan normalisasi data. Gitu. Jadi kesimpulannya, untuk standarnya ini memenuhi 3 kriteria berikut, yaitu dilakukan penguraian tabel, ya, misalnya tadi berdasarkan tabel universalnya, ya, dilakukan penguraian tabel yang dijamin aman. Aman itu dimaksud jika digabungkan kembali itu sama seperti data pada tabel universalnya. Kemudian terpeliharanya ketergantungan fungsional, yaitu ya seperti ini, misalnya jika kita melakukan perubahan data itu tidak menghasilkan inkonsistensi data yang mengakibatkan ketergantungan fungsional yang sudah benar tidak terpenuhi gitu. Jadi kita membuat agar basis data yang kita buat itu ketika kita melakukan perubahan data itu dapat lebih mudah dilakukan gitu. Jadi untuk tabel ya seperti ini contohnya, untuk nama mahasiswa tidak dimasukkan lagi ke tabel nilai agar jika terjadi perubahan data pada nama mahasiswa tidak dilakukan perubahan data pada tabel-tabel lainnya. Jadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan kriteria yang ketiga yaitu Boyce Code Normal Form, yaitu sebuah tabel itu memiliki super key di mana atribut-atribut lainnya bergantung pada super key tersebut gitu. Ya. Jadi jika ditinjau dari tabel universalnya, kita menentukan super key agar tabel-tabel yang atau kolom-kolom lainnya itu lebih spesifik merujuk pada super key. Nah, super key itu apa? Jadi atribut yang dapat membedakan setiap baris. Jadi dengan atribut tersebut lebih spesifik membedakan data-data yang lain. Jadi misalnya NIM itu spesifik membedakan nama-nama mahasiswa, kode mata kuliah spesifik membedakan nama-nama mata kuliah, kode dosen, dan misalnya NIM dan kode mata kuliah spesifik membedakan nilai dari mahasiswa yang mendapatkan nilai dari sebuah mata kuliah. Ya, itu dulu ya yang dapat kita bahas untuk hari ini. Jika ada yang masih belum dapat dipahami, dapat ditanyakan di grup WhatsApp. Untuk jenis normal form yang lebih lanjut itu nanti akan saya berikan materinya kemudian ya. Tapi untuk minimal dari kriteria minimal dari basis data yang baik itu ada 3 tadi. Ya, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar. Silakan dipahami lebih lanjut dan dikirimkan pertanyaan jika ada yang masih membingungkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.